Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anak Teteh, kita ketemu lagi di Ekskul Animasi SMP Teta Zkia Insani. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dasar PowerPoint terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung ke materi animasinya, tapi kita pengenalan dari apa aja sih yang ada di PowerPoint ini. Nah, untuk sebelumnya dan Teteh, karena yang Ibu gunakan di sini adalah aplikasi Microsoft 2013, namun bagi dan Teteh yang Microsoft PowerPoint-nya 2010 biasanya tidak jauh beda dengan yang Microsoft PowerPoint 2013. Namun yang untuk memiliki Microsoft PowerPoint 2007 atau seri yang paling bawah, yang ke bawahnya ya, tahun-tahun yang ke bawahnya, itu biasanya terdapat perbedaan yang sangat jauh karena memang terjadinya pembaharuan dari setiap aplikasi. Nah, namun jangan khawatir, nanti kalau misalnya terjadi perbedaan dalam tools dan lain sebagainya, nanti Adante boleh bisa menanyakan supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini adalah lembar kerja PowerPoint. Biasanya dan Teteh kalau misalnya ngeklik PowerPoint atau search PowerPoint di awal, itu nanti langsung kebukanya seperti ini. Nah, di sini tampilan yang paling atas sebelah kiri itu adalah namanya Quick Access. Quick Access di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk percepat akses ya, jadi tidak perlu klik-klik menu-menu yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ada Quick Access di bagian kiri sebelah atas, kemudian di bawahnya Quick Access ini ada toolbar menu bar. Nah, di sini disebutnya adalah menu bar. Dari mulai file, home, insert, design, transition, animation, dan lain sebagainya. Itu disebutnya adalah menu bar. Lalu yang selanjutnya di bawahnya ini, nah setiap menu bar itu biasanya ada bawahannya. Nah, bawahannya ini disebutnya adalah ribbon. Ribbon di sini untuk menampilkan perintah-perintah apa saja sih yang ada di menu, setiap menu barnya masing-masing. Itu disebutnya adalah ribbon. Lalu dan Teteh bisa lihat di sini di bawahnya ribbon ini ada dua ya, di kanan dan di kiri. Untuk yang di sebelah kiri, ini nomor 1 ini yang ada tulisannya, itu disebutnya adalah slide view. Ini menampilkan view yang kecilnya dari setiap slide. Jadi misal ada berapa slide, kemudian biasanya di situ kelihatan nih isinya slide itu apa saja. Karena di sini masih kosong, nah tampak slide-nya seperti itu, masih kosong. Untuk di yang ini, yang paling besarnya, sebelah kanan dari slide view adalah lembar kerja. Lembar kerja di sini dan Teteh untuk mengerjakan proyek-proyeknya PowerPoint yang Teteh akan buat. Nah, itu sekilas untuk tampilan awal. Di sini dan Teteh kita akan mulai langsung bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Quick Access. Tadi ya, seperti yang Ibu bilang, Quick Access ini disebut Quick Access karena untuk percepat akses yang kita butuhkan. Karena yang Ibu cantumkan atau yang Ibu centang di sini hanya ada 3, dan biasanya umumnya memang hanya ada 3 ini ya, 3 hal ini. Yang pertama yaitu di sebelah kiri ada menu save, kemudian yang tengah-tengah ini ada undo dan redo. Ini biasanya untuk membatalkan atau mengulangi, misalnya kita salah nih, ternyata benar, itu bisa diulang di menu yang ini. Kalau yang untuk save tadi untuk meng-save file-file yang dan Teteh sudah buat, jadi kita tinggal klik saja satu kali. Untuk yang selanjutnya, yang di sebelahnya undo dan redo ini adalah menu slideshow dari mulai pertama, yaitu start from beginning ya. Jadi atau dan Teteh bisa juga menggunakan di keyboard laptop atau komputernya Teteh itu bisa pencet atau menekan tombol F5. Bagi yang tidak bisa menekan F5 tidak langsung slideshow, biasanya itu kita harus memerlukan tombol yang lainnya, misalnya adalah Fn atau Alt. Itu bisa dicoba terlebih dahulu untuk men-slideshow dari awal sampai akhir. Itu untuk fitur
quick access. Yang selanjutnya di sini kita bahas yang kedua, setelah quick access ini ada yang namanya menu bar. Nah, di menu bar ini A dan TT, di sini ada dari mulai file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, recording, sama help. Ini A dan TT kita mulai dari yang file terlebih dahulu. Ini tampilan pada menu file. Biasanya A dan TT kalau yang di 2013 atau di 2010 ini biasanya ada nampak seperti ini ya. Ada kalau A dan TT klik home itu nanti kembali lagi ke menu home-nya. Kalau untuk yang new ini A dan TT berarti mengklik untuk tampilan baru dari PowerPoint yang akan A dan TT buat. Kalau open berarti A dan TT akan membuka file yang A dan TT inginkan. Untuk menu save dan save as ini perbedaannya adalah di menu save A dan TT untuk menyimpan file dokumen yang pertama kali itu biasanya menu save ini. Sedangkan untuk save as ini biasanya A dan TT untuk menyimpan file dokumen dengan nama file yang berbeda atau format yang berbeda, karena di PowerPoint ini bisa juga kita ekspor ke video atau ke PDF. Nah, untuk mempermudah A dan TT untuk menyimpan filenya, A dan TT juga bisa ngeklik yang namanya browse. Browse ini untuk mencari tempat penyimpanan file dari AATT yang akan disimpan di sebelah mana. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini, A dan TT bisa lihat di sini ada sebelah kanan browse, add a flash, disk, PC, OneDrive, dan lain sebagainya. Ini ada menu-menu yang untuk biasanya sebelumnya sudah disimpan filenya di mana saja. Nah, itu untuk menu file ya. Yang selanjutnya untuk menu insert di sini A dan TT biasanya melihat dari kiri ke kanan ini ada banyak sekali toolbar-toolbar yang A dan TT bisa gunakan untuk membuat presentasi atau animasi ya. Nah, untuk yang di sini bagi A dan TT yang pertama kali membuat PowerPoint dan belum tahu, itu kan tadi awalnya ada slide view-nya cuma satu. Nah, A dan TT ingin nambah ke bawahnya, gimana caranya? A dan TT bisa ngeklik yang sebelah kiri di menu insert ini ada yang namanya new slide. Nah, di new slide ini A dan TT tinggal pilih saja, klik kemudian pilih mana yang mau AA dan TT tambahkan, atau AA dan TT bisa juga menggunakan tombol pada keyboard yaitu Ctrl plus M. Jadi AA dan TT berbarengan pencet Ctrl plus M. Nah, itu bisa langsung menambahkan slide yang ada di PowerPoint AA dan TT. Kemudian pada menu insert ini AA dan TT bisa menambahkan berbagai macam hal yang dibutuhkan, misal dari mulai tabel, kemudian picture, kemudian screenshot, foto album, shape. Shape ini juga ada berbagai jenis macamnya, dimulai dari segitiga, kotak, kemudian tanda panah, dan lain sebagainya. Untuk smart art dan chart ini biasanya adalah digunakan untuk data-data kayak diagram. Nah, itu untuk menu smart art dan chart. Kemudian dan TT juga bisa menambahkan text box seperti yang ditampilkan di layar ini, kan ada yang tulisan menambahkan file. Nah, itu pakainya adalah text box. Kemudian bisa juga digunakan header footer-nya untuk mengatur atas bawah dari setiap halamannya. Word art sendiri biasanya sudah ada di Microsoft Word, juga sudah ada ya Word art ini untuk tulisan yang sesuai gaya A dan TT inginkan. Kemudian di situ juga ada equation. Equation ini untuk menambahkan barangkali A dan TT mau menampilkan rumus-rumus. Nah, di situ biasanya ada menu-menu rumus-rumus apa saja. Kemudian bisa juga di insert ini A dan TT menambahkan video, bahkan bisa menambahkan audio, dan juga screen recording. Ini di menu insert. Kemudian yang selanjutnya di menu desain. Menu desain ini A dan TT bisa lihat di sini tampilannya yang A TT inginkan. Dimulai dari sebelah kiri dulu ya. Di sini ada gambar-gambar desain-desain apa yang A dan TT pingin. Nah, ini
Kalau A dan Teteh klik yang tanda panah bawahnya itu biasanya akan memunculkan seperti ini. Nah, dimulai dari ada yang polosan, A dan Teteh juga bisa milih warnanya di sebelah kanannya. Itu ada warna-warna yang A dan Teteh inginkan. Biasanya otomatis dimulai dari background, kemudian juga font-fontnya. Nah, yang selanjutnya selain ada desainnya mau seperti apa, dan Teteh juga bisa mengatur slide size-nya. Jadi biasanya kalau yang ada di presentasi umumnya adalah yang widescreen. Kalau yang standar biasanya juga digunakan, namun yang standar ini biasanya kurang pas untuk di-fit di komputer. Jadi bagusnya yang widescreen, ukuran 16:9. Nah, itu bisa diklik terlebih dahulu sebelum A dan Teteh memulai pekerjaan, atau biasanya sudah otomatis widescreen. Kemudian A dan Teteh juga bisa merubah warna format background yang sesuai A dan Teteh inginkan. Kalau A dan Teteh ngeklik format background, nanti akan muncul seperti ini. Ada pilihannya dimulai dari solid fill, kemudian gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, dan hide background graphic. Nah, ini A dan Teteh bisa pilih. Kalau solid fill itu A dan Teteh bisa pilih warna saja ya. Jadi backgroundnya itu cuma ganti warna aja. A dan Teteh tinggal diklik warna, mau warna apa tuh backgroundnya. Kemudian kalau gradient ini biasanya ada pilihan, ada gradasi warnanya. Untuk yang picture or texture fill ini A dan Teteh juga bisa menambahkan dari gambar-gambar yang A dan Teteh sudah punya di komputernya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Untuk pattern fill ini juga sejenis picture and texture, namun pattern ini lebih fokus pada gaya garis dan lain sebagainya. Itu biasanya ada banyak-banyak garis gitu di pattern fill. Atau juga bisa A dan Teteh meng-hide background grafiknya. Nah, di sini A dan Teteh bisa lihat tampilan untuk desain yang sudah Ibu rubah ketika A dan Teteh memilih salah satu yang ada di menu desainnya ini ya. Jadi langsung berubah seperti ini sesuai dengan template yang ada di menu desainnya ini. Yang selanjutnya adalah menu transisi. Di menu transition ini A dan Teteh untuk mentransisi setiap slide yang akan ditampilkan. Jadi biasanya kalau A dan Teteh sering lihat presentasi itu kan ada set ngebuka kayak gitu, yang ngebuka buku atau misalnya buka jendela terus, atau misalnya geser-geser seperti biasanya, seperti yang simple-simple itu ada di menu transition. Di menu transition ini kalau A dan Teteh ngeklik yang tanda bawah di bagian tengah sini, nah A dan Teteh bisa lihat menu-menunya apa saja, pilihan-pilihannya. Ini sudah tersedia di menu transitionnya. Kemudian di sebelah kanannya itu A dan Teteh bisa setting timing transisinya. Mau pakai suara kah, pakai suara apapun setiap ada transisinya, misal seperti suara kamera atau suara jam, nah itu bisa diatur di situ. Kemudian durasinya setiap kali pergerakan slideshow-nya atau transisinya ini mau berapa lama. Dan juga A dan Teteh juga bisa mengatur di sini bagian advance slide itu bisa on mouse click, jadi setiap kali A Teteh ngeklik itu langsung berpindah, atau bisa pakai timing di after berapa menit atau berapa detik, itu biasanya setelah ditampilkan slide-nya. Ini ada di menu transition. Ini untuk menu transition. Yang selanjutnya adalah menu animation. Nah, di menu animation ini A dan Teteh bisa lihat animasi apa saja yang bisa digunakan untuk menampilkan hal-hal yang menarik dari presentasi A dan Teteh. Jadi kalau yang tadi transition itu untuk slide-nya, kalau animasi ini khusus untuk bagian-bagian yang ada di dalam lembar kerja A dan Teteh yang buat. Nah, di sini untuk di setiap animasinya ketika A dan Teteh klik tanda panah ke bawah, itu ada pilihan-pilihan.
Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, ini biasanya mempunyai gayanya masing-masing ya untuk setiap animasi. Kalau yang hijau itu yang biasa digunakan untuk pembukaan. Nah, itu biasanya di animasi yang warna hijau. Kalau yang warna kuning ini khususnya biasanya ada perubahan-perubahan dari warnanya dan lain sebagainya. Untuk yang merah ini biasanya untuk exit, dikhususkan untuk keluar. Jadi kalau yang hijau tadi masuk animasinya, kalau ini untuk menghilang, untuk animasi menghilang ya yang merah ini. Kemudian juga Adan Teteh bisa menggunakan motion pad. Motion pad ini untuk pergerakan. Jadi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan atau melingkar dan lain sebagainya itu bisa di motion pad. Nah, di menu animation ini juga Adan Teteh bisa ngeklik animation pen ini untuk menampilkan berapa banyak yang sudah dianimasi di lembar kerjanya Adan Teteh, atau juga bisa merubah menu-menu yang lainnya atau perintah-perintah yang lainnya. Nah, di sini animation pen-nya tampil seperti ini. Kalau Adan Teteh klik yang tanda panah ke bawahnya ini, nanti ada menu pilihan. Di sini start on click, ini bisa jadi untuk menunya adalah berubah si objeknya itu berubah ketika diklik mouse-nya, atau ketika kita ngeklik tanda panah di keyboard yang sebelah kanan itu bisa untuk merubah atau menjalankan animasi tersebut. Kalau yang start with previous ini adalah untuk animasi yang sama dari animasi yang sebelumnya. Misalkan kalau misalnya nama dulu tadi ya, misalnya nama pengenalan dasar tool PowerPoint. Nah, itu yang atas sama yang bawah yang tulisan Excel itu bisa disamakan atau dibarengi dengan yang sebelumnya, berarti menggunakan yang start with previous. Kalau yang start after previous ini berarti untuk animasi setelah yang sebelumnya selesai. Kalau yang with previous itu berbarengan. Jadi kalau misalnya tadi di pembukaan itu kan ada tulisan pengenalan tools PowerPoint. Nah, itu di bawahnya ada Excel. Kalau misalnya with previous itu berarti yang pengenalan dan Excel-nya itu berbarengan munculnya. Sedangkan kalau yang after previous itu berarti nanti yang bagian di bawah Excel animasi nanti akan tampil setelah dari pengenalan yang PowerPoint itu selesai animasinya. Untuk efek option ini kita akan melihat pilihan-pilihan apa saja yang ada di efeknya, di efek animasi, terus juga timingnya kita juga bisa memperlambat atau mempercepat durasi dari animasi yang sudah kita buat. Selain itu ada menu hide advanced timeline, itu juga untuk meng-hide yang ada di timelinenya, dan untuk remove ini untuk menghapus dari animasi yang sudah kita pilih. Jadi Adan Teteh misalnya nggak mau nih, nggak jadi untuk animasinya, nah itu bisa di remove saja. Itu untuk menu animasi. Yang selanjutnya ada menu slideshow. Menu slideshow di sini sebetulnya jarang sekali digunakan karena memang sudah tahu dasarnya atau cara cepatnya. Tadi menggunakan F5 ya, yang biasanya digunakan di presentasi-presentasi itu langsung F5 saja. Jadi menu slideshow ini tidak begitu sering digunakan. Kemudian ada menu review. Menu review ini biasanya untuk mengecek mengenai bahasa dan lain sebagainya. Kalau di Word itu biasanya kan ada, kalau Adan Teteh ngetik itu kan ada garis merah bawah-bawahnya. Nah, itu karena mendeteksi adanya kesalahan atau perbedaan dari setting bahasa yang sudah Teteh pilih. Karena biasanya laptop itu di settingnya bahasa Inggris, maka ketika kita mengetik kata bahasa Indonesia otomatis akan langsung ada garis merahnya. Nah, Adan Teteh di review ini Adan Teteh bisa men-setting untuk bawahnya supaya tidak terlihat ada garis merahnya. Itu ya, di setting di bahasa ini.
Kemudian A dan Teteh nanti ada set bahasa, nanti bisa pilih yang bahasa Indonesia. Itu untuk menu di review. Yang selanjutnya kita ke menu view. Nah, di menu view ini A dan Teteh bisa lihat di sini ada beberapa hal yang ada di timeline A dan Teteh. Jadi A dan Teteh bisa pilih mau normal atau outline view atau slide sorter, itu bisa A dan Teteh pilih. Kemudian juga warnanya bisa, bagi yang tidak suka berwarna bisa langsung grayscale atau black and white, ini juga bisa dipilih. Menu view dan menu recording ini juga jarang dipakai karena memang penggunaannya tidak terlalu signifikan biasanya dipakai. Nah, di menu view ini juga ada Teteh kalau misalnya di lembar kerjanya A dan Teteh tidak nampak penggaris atau rules yang ada di atas lembar kerja, itu ada Teteh bisa lihat di view-nya kemudian dicentang, atau juga bisa kalau misalnya mau ada kotak-kotak garis pembantu itu pakai grid lines atau guide-nya ini juga bisa dicentang kalau mau ada. Kalau misalnya tidak, biasanya yang dicentang hanya yang rules-nya saja. Itu untuk menu view. Kemudian untuk menu recording ini bagi A dan Teteh yang misalnya mau presentasi, kemudian mau di record, kemudian hasil recordnya mau di-upload, nah itu bisa di menu recording. Namun ada cara penting atau cara singkat yang biasanya digunakan untuk menu recording ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang insya Allah yang selanjutnya ya, tapi tidak untuk kali ini. Nah, A dan Teteh itu saja untuk materi hari ini. Nanti kita minggu depan pertemuan Zoom insya Allah. Nanti akan ada beberapa tes terkait pengetahuan tentang tools ini. Hanya sedikit saja supaya A dan Teteh bisa nge-review materi apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, A dan Teteh, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan dan tetap sehat juga tetap semangat ya A dan Teteh.